Maksudnya apa kendaraan di sini? Sebagai pemotong dokumen tidak. Bukan pemotong ya. Apa sih artinya vektor? Apa artinya vektor? Tarida. Iya, Prof. Apa itu vektor? Vektor itu merupakan suatu segmen DNA yang telah disisipi oleh DNA dari organisme lain. Berupa apa vektor itu? Vektor itu berupa plasmid, Prof. Contohnya plasmid, tapi tidak selalu plasmid. Perbaiki itu mengenai pengertian vektor atau definisi vektor. Vektor apa sih artinya? Secara umum apa vektor itu? Secara umum vektor itu berupa kendaraan yang... Kendaraan. Kalau kendaraan jadi bisa apa kalau kendaraan? Bisa apa kalau kendaraan? Bisa mengangkut. Ya kan? Apa persisnya? Istilah vektor. Tapi dalam bioteknologi. Mirip. Kendaraan juga, tetapi apa? Tarida. Olia. Olia. Ya, Prof. Apa itu vektor? Vektor adalah kendaraan yang dapat disisipi segmen DNA dari organisme lain. Contoh vektor yang dipakai di rekayasa genetika adalah plasmid, Prof. Canggih. Tuh, kalau mau belajar bisa. Ya. Jadi belajar dari Olia. Saya tanya apapun bisa dia. Karena apa? Usaha. Ya, usaha. Semua bisa. Kalau saya dulu ya waktu masih kecil, selama masa saya masih studi sampai S3 juga. Semboyan saya hanya satu. Kalau orang lain bisa, dengar, semboyan saya hanya satu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Maka harus bisa. Itu semboyan saya. Hanya satu itu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Pasti bisa, jawabnya gitu. Maka lalu berusaha untuk juga bisa. Dan dengan semboyan itu setiap kali sukses. Saya bisa lulus S1 tepat pada waktunya, bisa S2, puji Tuhan tepat waktu. Anak saya udah 4 itu. Saya bisa lulus S3 dengan biaya yang amat sangat mahal. Tuhan memberikan dana dari mana? Dari salah satu organisasi Jerman. 500 juta zaman itu. Ya, tetapi saya masih nombok karena harga enzim untuk biologi molekuler mahal. Zaman itu 1 mikroliter yang hampir tidak bisa dilihat mata, harganya 1,5 juta. Bagaimana saya nggak nombok? Tapi saya tempuh juga. Itu sudah mahal-mahal. Saya sering lembur sampai malam. Nah, kalau biologi molekuler begitu. Berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun, baru sukses untuk satu jalan, tempuh jalan yang lain. Begitu. Jadi kita tuh tidak boleh menyerah pada keadaan. Keadaan apapun juga. Keadaan malas itu yang paling berat. Ya, malas. Nak tidur suruh bangun. Ya Luther, kena lagi pikir Luther. Enggak ada ya, Luther. Prof, benar Prof. Benar kan? Musuh kita paling besar adalah
malas. Maka itu pada diri sendiri. Kita berperang melawan diri sendiri. Sangkalah diri sendiri. Tuhan Yesus bersabda, menyangkal diri sendiri. Ya, berat itu. Tapi dengan doa dan usaha pasti bisa. Ya Luther? Ya kan? Ya enggak? Mak, Iya, Prof. senyum Benar aja. sekali. Mau memperjuangkan itu, melawan Mau, kemalasan? Prof. Mau. Ya, semoga sukses. Amin. Untuk kalian semua. Ya, jadi vektor itu adalah kendaraan. Kendaraan dalam arti apa? Dalam bioteknologi adalah suatu strand polinukleotida yang dapat dipotong dan dapat disisipi oleh gen lain. Jadi dapat dimuati oleh gen dari organisme lain. Kendaraan itu. Jadi dititipi, bisa dititipi gen dari organisme lain. Organisme itu secara umum artinya makhluk hidup. Ya. Organisme itu secara umum makhluk hidup. Jadi kalau kita menyebut organisme, dapat berarti apa saja. Dari semut, dari bakteri, semut, sapi, sampai manusia, itu masing-masing boleh disebut organisme. Jadi kalau di sini sudah dijelaskan, tadi saya bertanya plasmid, salah satu fungsinya apa? Plasmid itu dapat dipakai sebagai vektor. Itu tadi menjadi kendaraan. Dapat dipotong, lalu disisipi gen dari organisme lain, disambung, lalu disebut sebagai DNA rekombinan, gabungan DNA. Gabungan DNA dari mana? Gabungan DNA dari bakteri, karena plasmid itu milik bakteri. Gabungan DNA dari bakteri, atau dari plasmid, dan dari gen manusia. Bisa disisipi apa saja kalau dari gen manusia. Ya, semau kita, sesuai dengan kehendak kita. Begitu. Kita ingin memanfaatkan bioteknologi itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia apa saja? Tentu kebutuhan yang mendatangkan kebaikan. Bukan kebutuhan, oh saya mau bermegah-megah. Tidak begitu. Ya. Kebutuhan yang mendatangkan kebaikan, kalau orang berusaha, Tuhan memberkati, membantu, dan mengaruniakan sukses. Itu orang yang menemukan itu bukan main usahanya. Berpuluh tahun baru dapat. Ya. Dapat dengan apa? Dikaruniai Tuhan. Ilham. Ilham pun karena juga berusaha meneliti. Suatu ketika dia menemukan enzim restriksi. Enzim restriksi. Dia utak-utik. Nah, ini kan bioteknologi kan dasarnya biomolekuler. Dia mempelajari bakteri bertahun-tahun, mempelajari setiap gennya, termasuk di dalamnya. Oh, kok ada ya badan berbentuk lingkaran, sirkuler, lingkaran, berupa double helix DNA, bilin ganda DNA. Kok ada ya di dalam makhluk kecil? Kemudian diteliti lagi, apa ini? Letaknya di luar kromosom. Teliti lagi, masing-masing gennya diteliti. Ketemulah, kok ini bisa mengandung tempat yang bisa dipotong.
tempat berbagai macam gen. Wah, kalau gen-gen ini bisa dipotong, alangkah bagusnya. Selidiki lagi, ya selidik, ketemulah enzim restriksi. Oh, enzim restriksi, apa ya gunanya? Suatu ketika bakteri itu diserang oleh virus. Virus bakteri namanya bakteriofag. Diteliti, loh, virusnya biasanya menyerang bakteri. Tapi si virus ini loh, kok virusnya mestinya DNA-nya sekian panjangnya. Loh, kok ini terputus-putus ya? Terputus-putus. Diselidiki, siapa yang memutus? Apa yang memutus? Ternyata enzim restriksi. Enzim restriksi dihasilkan oleh gen restriksi pada bakteri itu. Nah, bakteri itu mempunyai kromosom jauh lebih besar dari plasmid, tetapi hanya satu. Ya, kromosom bakteri itu hanya satu. Nah, di luar kromosom itu ada plasmid tadi. Lalu dia berandai-andai si peneliti. Wah, ini ada enzim restriksi, bisa memotong. Terus ini ada badan kecil berbentuk sirkular, mempunyai beberapa gen. Kemudian dia mencoba memotong plasmid, terpotong. Kemudian, wah, ini kalau begini kita bisa menitipkan di sini gen kita. Kalau ada gen yang tidak normal, kita cari gen normal pada orang sehat, masukkan di situ, lalu kita ikuti, ya, masukkan di situ. Oh, bisa disambung lah, disambung. Kemudian, wah, ini harus hidup, ini harus hidup supaya gennya itu tetap dapat hidup. Kalau hidup dapat berekspresi, hasilnya adalah protein. Jadi harus dicarikan apa? Sel inang atau tempat untuk diindekosi. Kalau kita indekos di tempat orang, kita bayar, kita dimasakkan, dicucikan pakaian. Si ibu yang punya kosan namanya apa? Ibu yang punya kos-kosan namanya apa? Induk semang. Ya. Ibu ini hidup sejahtera, kita ikut hidup sejahtera. Begitu juga ini, kita cari, kita masukkan lagi ke bakteri. Bakterinya kita tumbuhkan. Nah, si plasmid ini rupanya mempunyai gen replikasi. Jadi dia bisa replikasi otonom. Dan replikasinya itu bisa kecepatannya berpuluh kali, bahkan 100 kali bakteri. Jadi kalau bakteri baru replikasi 1 kali, si plasmid sudah 100 kali. Nah, gen yang kita titipkan juga ikut bereplikasi, ikut menggandakan diri 100 kali. Nah, kalau gennya tambah banyak, hasil yang dibuat atau produk yang berupa protein juga tambah banyak, ya, juga tambah banyak. Maka produknya yang berupa protein lalu kita panen. Kita selidiki dulu, benar tidak fungsi menyelidiki dengan
menyelidiki panjang dari gen itu